Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita sekalian. Kembali hari ini hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis akan kita dengarkan. Dan ini boleh menjadi petunjuk bagi kita apa yang akan terus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus terlebih dahulu. Kita berdoa. Hati kami siap saat ini ya Tuhan. Hati kami telah kami buka, supaya apa yang Tuhan katakan masuk ke dalam hati, akal dan pikiran kami dan menguasai hidup kami, sehingga keseluruhan hidup kami, baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan tingkah laku hidup kami, hanyalah untuk memuliakan Tuhan, hanyalah untuk membuat Tuhan semakin besar, semakin agung, semakin dipuji dan dihormati. Hamba siap memperdengarkan kepada semua jemaat-Mu Tuhan, dan semua jemaat-Mu pun siap dalam kerendahan hati kami, sehingga hidup kami adalah untuk memuliakan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sebagai dasar perenungan hari ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Dan saya hanya akan membaca di ayatnya yang ke-17 sebagai pendalaman dalam perenungan hari ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari membacanya lengkap dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 sebelum renungan harian ini didengarkan oleh Bapak Ibu. Baik, saya akan membaca ayat 17, demikian berbunyi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema dalam renungan harian hari ini. Temanya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Saya ingin mengawali renungan harian ini dengan ilustrasi cerita. Alkisah, ada seorang penjual kuda yang menawarkan salah satu kuda spesialnya kepada seseorang. Kuda ini spesial Pak, katanya. Dia sudah saya latih untuk jadi kuda Kristen. Kuda Kristen? Tanya si bapak pembeli. Ya, jika kita naik kuda ini dan akan membuat kuda ini berjalan, kita tinggal mengatakan, puji Tuhan. Kuda ini pun mau berjalan. Semakin tertarik, bapak tadi pun bertanya lagi. Nah, lalu jika mau berhenti, bagaimana caranya? Apa yang saya katakan? Dengan antusias, sang penjual itu pun menjawab, jika berhenti, Bapak tinggal katakan haleluya. Kuda ini juga mengerti kalau mendengar kata haleluya berarti dia harus berhenti. Karena tertarik memiliki kuda Kristen ini, orang itu pun membelinya. Menuju perjalanan pulang, dengan bangganya dia menaiki kuda spesial miliknya itu. Berkali-kali dia mencoba mengatakan puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Maka kuda itu pun menurut untuk maju dan berhenti. Di tengah perjalanan, bapak ini tidak menyadari bahwa di depan sana ada sebuah jurang. Keasyikan menaiki kuda, bapak ini terus saja mengatakan puji Tuhan, yang artinya maju terus kuda. Sampai tiba-tiba kuda itu tepat beberapa langkah lagi masuk jurang. Lelaki pembeli kuda tadi menjadi panik. Ada jurang, stop. Oh iya, kodenya haleluya, biar kuda ini mau berhenti. Haleluya.
Maka berhentilah kuda itu tepat di depan jurang. Astaga, hampir saja jatuh ke jurang. Untung saja saya ingat kodenya. Biar kuda ini bisa berhenti adalah haleluya. Kemudian dengan hati bersyukur, si bapak tadi pun berkata, puji Tuhan, saya masih ingat kode berhentinya. Mendengar kata puji Tuhan, kuda itu pun maju dan masuk jurang bersama tuan barunya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut Bapak, Ibu, saudara, hidup yang memuliakan Tuhan itu yang seperti apa? Bila melihat ilustrasi cerita tadi, memuliakan Tuhan itu adalah dari pikiran, mengucapkan, dan melakukan segala sesuatu itu dari hati yang sungguh-sungguh melakukan apa yang jadi kehendaknya. Bukan semata-mata sebatas sebuah identitas diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bila kita melihat nas hari ini, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 berbicara tentang kehidupan orang-orang Kristen yang dibentuk, diubah, dan dibaharui oleh Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus mengajak umat untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi, menanggalkan manusia lama dengan perbuatan-perbuatan yang dilahirkannya. Menjadi manusia baru bukan berarti kita melakukan operasi plastik untuk wajah, hidung, rambut, atau membuat penampilan yang berbeda. Menjadi manusia baru ibarat baja yang mau dibentuk oleh hantaman palu kehidupan dan ujian dari Tuhan, sehingga karakter-karakter duniawi ditanggalkan dan melahirkan karakter-karakter di dalam Kristus, apa yang Yesus Kristus kehendaki. Jadi bukan tubuh jasmani kita yang dipoles menjadi cantik atau tampan, tetapi kehidupan kita dan hati kita yang kita serahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mengalami perubahan karakter. Yang lekas emosi belajar untuk bersabar, yang menaruh dendam mengikhlaskan hati untuk mengampuni, yang sebelumnya diikat oleh kepentingan-kepentingan bisnis, uang, dan lain-lain sebagainya akan berubah dengan menjadikan kasih Kristus sebagai pengikat dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan bersama dengan semua orang. Yang sebelumnya khawatir dan takut akan masa depan diubahkan sehingga dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Yang mengeluh dibentuk untuk selalu bersyukur. Yang sebelumnya mengucapkan kata-kata kotor dan makian akan mengucapkan kata-kata hikmat dan berkat. Intinya adalah segala sesuatu yang sebelumnya dilakukan dengan berpusat pada diri sendiri disingkirkan, sebab semuanya berpusat pada kasih Kristus, dan tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, realita kita saat ini adalah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Orang-orang yang kita kenal dan yang ada di sekitar kita perlahan-lahan terpapar virus ini. Lalu yang akan kita lakukan untuk terus-menerus memuliakan Tuhan adalah dengan menunjukkan kebaikan. Apa yang mereka perlukan kita tolong. Kelemah lembutan dan kemurahan hati dengan dasar kasih kita kepada saudara kita yang terpapar COVID-19. Mendukung mereka dalam doa untuk kesembuhan mereka, menguatkan dan menyemangati mereka untuk terus berjuang melawan COVID-19. Dan hal ini tentu telah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan mari terus kita lakukan, terus kita tunjukkan kepada sesama jemaat kita ataupun kepada saudara kita yang berbeda keyakinan.
Melihat situasi sekarang, saatnya kita menunjukkan manusia barunya kita. Saatnya karakter kita sebagai manusia baru yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita tunjukkan di dalam segala situasi. Dan jikalau saat ini pun kita berhadapan dengan media yang semakin meluas, dengan cepatnya informasi yang dapat kita terima, beberapa di antaranya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Bersabarlah dengan hal ini. Nah, bersabar pun merupakan karakter sebagai manusia baru yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Bersabar pula lah dengan orang-orang yang menyebarluaskannya. Kesabaran akan menuntun diri kita untuk mencari tahu benar atau tidaknya informasi tersebut. Tidaknya ikut-ikutan bersuara, padahal tidak tahu yang terjadi sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti apapun situasi yang terjadi saat ini, akan selalu ada kesempatan bagi kita untuk membentuk karakter manusia baru kita demi memuliakan nama Tuhan. Orang lain merasakan manfaatnya atau dampaknya, kita pun merasakan bahwa manusia baru ada kita miliki saat ini, dan nama Tuhan dimuliakan melaluinya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup dan kesimpulan dalam renungan hari ini, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita terus berjuang dalam kerendahan hati dan kesungguhan percaya kita untuk terus menghadirkan manusia baru kita, sehingga perkataan kita, perbuatan kita akan terus memuliakan Tuhan di dalam segala situasi. Amin. Untuk renungan harian hari ini, tetap jaga kesehatan kita, dan Tuhan selalu memberkati menyertai kita.